Maka Bunda Kudus juga Yesus penebus, sudilah doakan. Ikuti jalan Tuhan, walau berat ku empat. Terima kasih Bapak Yosef, kau jadi SMA Panti Budaya Kisaran, Sejarah dan Profil. Berdiri sejak 1987. Visi, beriman, terdidik, dan terampil. Misi, A. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Mengamalkan dan melaksanakan nilai jujur, disiplin, santun, peduli, kerjasama, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif. C. Membentuk peserta didik berkarakter jujur, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, demokratis, percaya diri, dan nasionalisme. D. Membentuk 8 standar nasional pendidikan atau SNP dengan konsep pembelajaran abad 21, yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill dengan membudayakan literasi dan numerasi. E. Membentuk peserta didik agar memiliki keterampilan kompetensi abad 21, yaitu mampu berpikir dan bertindak kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. F. Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kepribadian yang kuat, bakat, minat dalam lingkungan yang bersih, indah, hijau, rapi, dan tertib. Tujuan: A. Hasil belajar di atas level yang diharapkan. B. Lingkungan belajar aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. C. Pembelajaran berpusat pada murid. D. Merdeka belajar, bahagia belajar. Sejarah berdirinya sekolah. Salah satu wujud kehadiran Katolik di Kisaran Asahan adalah berkembangnya karya di bidang pendidikan. Pada awalnya, semua sekolah Katolik yang didirikan Keuskupan Agung Medan berada dalam satu naungan yang disebut Yayasan Seksi Pendidikan, KAM, di mana pelaksana dominan dari hierarki atau biarawan-biarawati atau orang awam yang ditunjuk untuk itu. Bahkan manajemennya diserahkan kepada sekolah, dalam hal ini kepala sekolah bekerja sama dengan pastor paroki setempat. Mula-mula karya ini dimulai dengan mendirikan SD Panti Budaya pada tahun 1974. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat maupun umat di paroki Kisaran merasa perlu adanya SMP sebagai kelanjutan dari SD yang telah ada. Kemudian SMP Panti Budaya didirikan pada tahun 1982. Melihat kenyataan bahwa SMP Panti Budaya dapat berkembang dan begitu diminati oleh masyarakat, maka timbul niat untuk mendirikan SMA Panti Budaya. Pada tahun 1987, pengurus Yayasan Dharma Sejati bersama dengan para guru SD, SMP, dan tokoh masyarakat mengadakan rapat dengan maksud untuk mendirikan SMA Katolik Panti Budaya Kisaran sebagai lanjutan dari SMP yang sudah lulus. Pada waktu itu, Yayasan Pendidikan Katolik, Yayasan Dharma Sejati menaungi Sekolah Panti Budaya Kisaran dan Sekolah Tritunggal Tanjung Balai yang beralamat di Tanjung Balai. Dengan semangat kebangsaan yang tinggi dan dorongan ingin memajukan daerah serta memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, maka didirikanlah SMA Panti Budaya Kisaran yang letak di Jalan Durian nomor 24 Kisaran. Maka SMA Swasta Panti Budaya Kisaran resmi berdiri dan terdaftar sebagai perguruan swasta di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara di bawah naungan Yayasan Dharma Sejati dengan SK 563-105-A-1987 pada tanggal 14 Maret 1987. Sekolah ini mulai membuka pendaftaran siswa baru pada tahun pelajaran 1987 sampai 1988. Membuka 2 kelas paralel dengan jumlah siswa sebanyak 69. Jumlah guru dan pegawai sebanyak 12 yang didatangkan dari SMP Panti Budaya, dan kepala sekolah pertama ialah Amer Simarmata yang didatangkan dari SMA Tritunggal Tanjung Balai. Menimbang masih baru berdiri dan tidak membutuhkan banyak tempat, gedung SMP Panti Budaya digunakan sementara. SMP masuk pagi sampai dengan siang, kemudian dilanjutkan oleh SMA sampai dengan selesai. Seiring berjalannya waktu, SMP Panti Budaya semakin berkembang, jumlah siswanya pun semakin banyak. Demikian juga dengan SMA dari 2 kelas menjadi 4 TA, 1988 strip 1989, sampai dengan 6 atau 6 paralel tahun ajaran 1989 strip 1990. Sehingga kebutuhan terkait sarana dan prasarana
harus segera direalisasikan seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan. Akhirnya Yayasan Dharma Sejati membangun gedung untuk SMP Panti Budaya dan berpindah ke Jalan Hamka berdekatan dengan Gereja Katolik, sekolah TK dan SD pada tahun 1991. Secara perlahan dan pasti, sekolah ini ditata dengan berbagai kelengkapan untuk secepatnya dapat dipenuhi sekolah yang berstandar nasional, baik menyangkut sarana prasarana fisik seperti ruang kelas belajar, laboratorium, perpustakaan, asrama untuk menampung siswa dari luar kisaran, sumber daya manusianya, tenaga pendidik, dan tenaga pendidiknya. Pemerintah bersama dengan yayasan, para guru, dan dengan dukungan masyarakat atau orang tua harus bersinergi untuk sesegera mungkin SMA swasta Panti Budaya Kisaran bisa berjajar dengan sekolah lainnya yang ada di Kabupaten Asahan. SMA swasta Panti Budaya Kisaran dengan lingkungan alam yang ramah dan nyaman penuh bertumbuhan besar terkesan berada di tengah-tengah hutan. Dengan udara dan lingkungan yang sejuk, kondisi sekolah ini dapat memberikan dorongan kepada Bapak Ibu, guru, dan siswa untuk tenang dan damai melakukan proses pembelajaran. Dalam proses selanjutnya, Keuskupan Agung Medan melihat Yayasan Pendidikan Katolik yang didirikan KAM perlu digabungkan sehingga tujuan penyelenggaraan pendidikan sekolah-sekolah Katolik di wilayah KAM dapat dicapai dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang efisien. Maka pada tahun 2002, Yayasan Dharma Sejati berubah dan berganti nama menjadi Yayasan Uskup Agung Sugio Pranoto atau YUAS, beralamat di Jalan HM Joni nomor 52A, Medan sampai tahun 2016. Pada tahun 2016, YUAS berubah lagi menjadi Yayasan Pendidikan Katolik Santo Yosep Medan di Pematang Siantar, beralamat di Jalan Melton Siregar nomor 171, Komplek SMK Cinta Rakyat Pematang Siantar sampai dengan sekarang. Setelah peralihan kepala sekolah dari Asterius Sipangkar SPD kepada RP dan Risman Sitanggang OKAM atau Pastor Paroki Sakramen Maha Kudus Kisaran pada tahun 2017, jumlah siswa terus mengalami kenaikan. Kepala sekolah bersama dengan para guru bergerak dengan gesit. Perlahan namun pasti seluruh sarana dan prasarana dilengkapi dan direnovasi untuk meyakinkan hati masyarakat. Berbagai strategi dilaksanakan untuk mempromosikan SMA swasta Panti Budaya Kisaran. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menjumpai calon siswa langsung ke rumahnya. Dan cara ini cukup efektif terbukti dengan jumlah siswa baru yang mendaftar ke SMA swasta Panti Budaya Kisaran tahun pelajaran 2017-2018 sebanyak 60 siswa. Selain itu, dihidupkannya kembali asrama setelah sekian lama vakum yang kini menjadi ikon SMA swasta Panti Budaya Kisaran. Di bawah komando RP dan Risman Sitanggang OKAM, SMA swasta Panti Budaya Kisaran semakin memiliki wajah dan diminati masyarakat, terlebih di kawasan Kisaran. Hal ini terlihat pada tahun pelajaran 2018-2019, SMA swasta Panti Budaya berhasil menerima peserta didik baru sebanyak 63 siswa. Dengan semangat kerja yang tinggi dan pantang menyerah, RP dan Risman Sitanggang OKAM berhasil menyelamatkan SMA swasta Panti Budaya Kisaran dari krisis yang hampir membuat SMA swasta Panti Budaya tinggal nama. 2 tahun menjadi kepala sekolah SMA Panti Budaya Kisaran, RP dan Risman Sitanggang OKAM berhasil membawa sekolah menuju puncak menerobos OSNK Asahan dan berhasil menjadi juara 1 mata pelajaran matematika tahun 2019, di mana sebelumnya SMA swasta Panti Budaya belum pernah menjadi juara 1 setelah 32 tahun berdiri. Kesibukannya menjadi pastor paroki Sakramen Maha Kudus Kisaran tidak menyurutkan semangat beliau membawa SMA swasta Panti Budaya semakin berkembang. 4 tahun menjadi nahkoda kapal yang hampir karam tersebut, RP dan Risman Sitanggang OKAM berhasil menorehkan rekor baru untuk SMA swasta Panti Budaya, yaitu membuka 3 kelas paralel untuk kelas 10 pada tahun pelajaran 2020-2021 dengan jumlah siswa mendaftar sebanyak 112. Ini merupakan pertama kali SMA swasta Panti Budaya menerima jumlah siswa baru sebanyak itu dalam 33 tahun berdiri. Daftar Kepala Sekolah SMA swasta Panti Budaya Kisaran. 1. Amir Simarmata, Kepala Sekolah dari Juli 1987 sampai dengan Juli 1988. 2. Desman Simbolon, Kepala Sekolah dari Juli 1987 sampai dengan Juli 1990. 3. Dr. Andus Mikael Manik, Kepala Sekolah dari Agustus 1990 sampai dengan Juli 2002. 4. Ridwan Sen Saragi, SPD, Kepala Sekolah dari Juli 2002 sampai dengan Oktober 2006. 5. Dr. Andus Donald Marudut Sormin, Kepala Sekolah dari November 2006 sampai dengan Oktober 2008. 6. Dr. Randa Mariati, Kepala Sekolah dari Oktober 2008 sampai dengan Oktober 2015.
7. Asterius Sipangkar, SPD, Kepala Sekolah dari November 2015 sampai dengan Februari 2017. 8. RP dan Risman Okam, Kepala Sekolah dari Maret 2017. Sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen penting yang harus terpenuhi dalam menunjang pencapaian tujuan pendidikan. Sarana pembelajaran yang terdapat di SMA swasta Panti Budaya Kisaran cukup memadai. Di antaranya, sekolah menyediakan proyektor sebagai media pembelajaran yang dipasang di seluruh kelas. Berikut ini adalah prasarana yang terdapat di SMA swasta Panti Budaya. Lapangan olahraga. Asrama Santo Antonius Padua Kisaran terletak di dalam kompleks sekolah. Kapela Santo Antonius Padua. Ruang kelas yang nyaman sudah dilengkapi dengan infokus. Perpustakaan. Di samping beberapa sarana dan prasarana yang telah disebutkan sebelumnya, juga tersedia beberapa alat pendukung pembelajaran. Demikian sejarah dan profil SMA swasta Panti Budaya Kisaran. Sekian dan terima kasih. Horas, Mejua-jua, Yahowu, Jua-jua, Salum.